Ini tentang standar penyihatan udara ambien. Jadi ini sebenarnya ya toksik, bau-bau analisis kualitas lingkungan lah. Tapi memang setelah saya kemarin mengikuti kegiatan pembahasan mengenai kurikulum Kesmas yang bidang keseling, mata kuliah toksikologi itu masuk ke dalam mata kuliah pengayaan ya, mata kuliah muatan lokal kalau istilah zaman dulu itu. Jadi bukan mata kuliah inti, karena kalau dalam kurikulum Kesmas itu bidang keseling hanya mendapatkan jatah 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah dasar keseling, yang kedua mata kuliah analisis kualitas lingkungan yang akan kalian dapatkan di semester 6 besok. Nah, toksikologi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKL, analisis kualitas lingkungan. Tapi kemudian di prodi kita, di STIKES itu menjadikan mata kuliah toksikologi menjadi mata kuliah sendiri di luar mata kuliah AKL. Jadi ini mata kuliah baru. Saya juga mengapa saya menyampaikannya nggak bisa langsung banyak ya, karena saya harus membuat slide-nya dulu. Ini berarti fresh from the oven ya. Jadi saya baru membuat, saya jelaskan gitu. Walaupun sebenarnya dulu ketika saya kuliah di S1 dan S2 saya dapat mata kuliah ini. Cuma setelah ada kurikulum Kesmas yang baru itu memang nggak ada di aturannya ada mata kuliah toksikologi. Jadi selama saya di STIKES itu saya nggak pernah ngajar toksikologi, baru setelah tahun ajaran kalian ini baru ngajar toksikologi. Nah, standar kesehatan ambien ya, udara ambien. Jadi biasanya saya sampaikan di mata kuliah AKL. Tapi nanti di AKL juga ada, tapi lebih detail lagi. Ini lebih kepada standar saja, standar yang harus ada, yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha atau pemilik usaha atau industri atau rumah tangga atau perkantoran. Standar usaha udara ambiennya seperti apa? Nah, diawali dari pendahuluan, dimulai dari seiring berkembangnya industri dan pembangunan berdampak pada makin turunnya kualitas lingkungan. Ini sudah kita sadari bersama. Bahkan mungkin kita rasakan di bulan ini ya teman-teman ya. Mungkin kalian juga merasakan bahwa suhu udara di bulan Oktober ini serasa lebih panas dibandingkan bulan-bulan kemarin. Kalian merasakan juga atau tidak? Malam hari kerasa sumuk, siang hari kerasa sangat terik gitu. Kalian apakah merasakan seperti itu atau hanya perasaan saya saja? Merasakan, Pak. Merasakan ya. Jadi memang berdasarkan hasil prediksi dari BMKG itu memang di bulan Oktober itu terjadi kondisi perubahan lingkungan yang cukup ekstrim sehingga suhu udaranya itu diprediksi sampai 39 derajat Celcius teman-teman nanti di akhir Oktober. Jadi jangan mengeluh dulu, walaupun kadang-kadang masih ada hujan ya, tapi juga kalau tidak ada hujan pasti tidak ada hujan itu sangat terik sampai malam itu biasanya terasa sangat panas karena memang ada perubahan iklim di bulan Oktober ini. Kemungkinan nanti akan mulai normal kembali di bulan November. Mengapa terjadi seperti itu? Salah satunya karena perubahan kualitas lingkungan, terutama kualitas udara. Semakin banyaknya kendaraan, semakin banyaknya industri yang menggunakan bahan bakar fosil, sehingga menurunkan kualitas udara. Penurunan kualitas lingkungan ini dapat melalui perubahan kimia, fisika, ataupun biologis. Jadi, dampak dari pencemaran itu tidak hanya berdampak secara kimia saja, tapi juga secara fisika, juga secara biologis. Kemudian, pasca terbitnya buku Silent Spring, ini salah satu fenomena yang terjadi di Eropa, fenomena perubahan iklim yang kemudian berdampak kepada perubahan kesehatan masyarakat, yang ditulis oleh Rahel Kersen tahun 62. Dunia mulai sadar akan bahayanya bahan kimia di lingkungan karena pada saat itu ramai-ramai penggunaan DDT, penggunaan TNT sebagai bahan peledak, penggunaan DDT sebagai pestisida dan sebagai pupuk gitu. Kemudian ternyata penggunaan bahan-bahan kimia tersebut banyak mendatangkan dampak negatif kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kemudian di perkotaan sumber pencemar udara adalah sektor transportasi dan industri. Nah, sedangkan di desa sumber berasal dari kebakaran hutan dan kebun. Ini mungkin kondisi ini juga masih terjadi sampai saat ini. Kudus salah satu daerah yang cukup berkembang. Jadi hampir seluruh daerah di Kudus juga masuk golongan perkotaan ya, walaupun masih ada beberapa yang
yang pedesaan. Tapi kalau kita lihat di Kudus sendiri begitu, transportasi sudah sangat banyak ya. Walaupun tidak sekompleks di Semarang misalkan, karena kalau di Kudus kan tidak ada kereta api, kemudian tidak ada pesawat, tidak ada kapal ya. Kalau di Semarang kan sudah sangat kompleks ya. Tapi industri di Kudus sangat banyak. Mulai dari industri rokok yang hampir setiap kecamatan ada, industri kertas yang juga hampir setiap kecamatan ada, industri apalagi jenang yang hampir setiap kecamatan juga ada gitu. Artinya sumber pencemarannya sangat banyak di Kudus, potensi pencemarannya sangat banyak di Kudus. Kemudian sedangkan di desa ya, kalau di Kudus ada hutan ada di dalam bawah, tapi mungkin lebih kepada kebakaran kebun atau pembakaran sawah. Mungkin kalian yang rumahnya di daerah Daan, rumahnya di daerah mana, Purwodadi, kalau pulang gitu sore hari pulang dari kampus mau pulang ke Purwodadi lewatnya daerah Undaan, mungkin kalian akan mengalami kondisi kadang-kadang petani di daerah Undaan itu melakukan pembakaran apa namanya, semak-semak ya, pembakaran ranting-ranting padi atau ranting-ranting jagung gitu. Setelah dipanen dibakar, kemudian jalannya akan tertutup oleh apa namanya, debu, oleh asap gitu. Saya kadang-kadang pada saat ada tugas ke Purwodadi pulang malam itu lewat situ ya kayak gitu, jalannya ketutup asap dari pembakaran itu pertanian. Kalau enggak daerah sini saja, daerah Membal. Di Membal kan banyak industri batu bata, banyak industri genteng gitu. Akhirnya ya kayak gitu. Pada saat proses pembakaran akhirnya menutupi jalan, terjadi pencemaran udara di mana-mana. Nah, ini adalah kondisi yang mendasari kemudian ada peraturan mengenai udara ambien di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Tahun 1999 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 41 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, dalam peraturan itu ada beberapa hal yang ditulis atau diatur. Yang pertama, udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga, harus dipelihara kelestariannya untuk kesejahteraan manusia serta pelindungan makhluk hidup lain. Nah, di peraturan pemerintah ini mewajibkan kita untuk menjaga udara, karena udara merupakan sumber daya alam. Harus dijaga, mengapa harus dijaga? Karena untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan untuk melindungi makhluk hidup lain. Jadi yang membutuhkan udara tidak hanya manusia, tapi juga makhluk hidup lain. Kemudian udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Maka udara perlu dipelihara, perlu dijaga, perlu dijamin mutunya melalui pengendalian udara. Jadi harus ada upaya pengendalian udara untuk menciptakan kondisi udara yang sehat dan udara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi manusia dan makhluk hidup lain. Yang melakukan siapa? Yang melakukan manusia. Nah, ini adalah baku mutu udara ambien, teman-teman, yang diatur dalam Kepmenkes nomor 1407/Menkes/SK/11 tahun 2002 tentang pedoman penanggulangan dampak pencemaran udara. Teman-teman bisa download aturan ini. Tinggal cari di Google, tulis Kepmenkes 1407, nanti akan muncul. Nah, yang pertama sulfur dioksida. Ini ada waktu paparannya mulai dari 1 jam, 24 jam, sampai 1 tahun ya. 1 jam paparan maksimalnya kalau baku mutu udara itu berarti kondisi maksimalnya itu yang ditolerir adalah 900 mikrogram per nanometer kubik. Ini kondisi maksimalnya. Kalau dari itu berarti melebihi baku mutu udara ambien, artinya berbahaya gitu. Alat ukurnya adalah spektrofotometer. Ini di kampus ada yang spektrofotometer, cuma saya juga nggak bisa pakai. Yang bisa pakai biasanya orang farmasi, dan biasanya kalau orang farmasi bukan untuk mengukur sulfur dioksida, tapi untuk mengukur apa ya, materi-materi farmasi lah, yang jelas bukan sulfur dioksida. Kemudian yang kedua ada karbon monoksida atau CO. Waktu pengukurannya 1 jam, itu kandungan baku mutunya adalah 30.000 mikrogram per nanometer kubik. Metodenya ini NDIR, peralatannya NDIR analyzer. Saya belum pernah melihat ini NDIR analyzer. Di kampus pun tidak ada. Kemudian ada NOx, nitrogen dioksida ya, NO2. Waktu pengukuran 1 jam. Jadi kalau pengukuran debu itu ciri khasnya itu pengukurannya lama. Jadi yang pernah saya alami itu
Yang pernah saya alami ketika saya praktikum, ketika saya penelitian menggunakan media debu ya pada saat S1 ataupun S2, itu biasanya ciri khasnya pengambilan sampelnya itu lama, minimal 1 jam. Dulu saat saya S1 itu saya pengukuran mengenai debu pada industri logam itu 8 jam. 8 jam. Jadi satu hari itu hanya bisa mengambil 1 sampel karena alatnya cuma 1. Bayangkan penelitiannya berapa lama. Kalau respondennya 30, berarti paling cepat 1 bulan. Itu kalau setiap hari ada orang kerja. Kalau ada yang libur, berarti lebih dari itu. Pengukuran debu itu tantangannya seperti itu. Pengukurannya lama, dan biasanya biayanya agak lumayan tinggi kalau debu. Jadi nanti tidak saya sarankan bagi kalian yang senang keseling, tidak saya sarankan pengukuran debu karena waktunya biasanya cukup lama dan biayanya cukup tinggi. Nah, untuk NOx sendiri, alat ukurnya namanya spektrofotometer sama. Cuma metodenya namanya metode Saltzman. Kalau yang tadi yang SO itu metodenya Panaros Sanalin. Kemudian yang O2 oksigen ya. Itu pengukurannya 1 jam. Baku mutunya 235 mikrogram per nanometer kubik. Alat ukurnya spektrofotometer. Kemudian hidrokarbon atau HC. Standar pengukurannya 3 jam. Baku mutunya 160 mikrogram per nanometer kubik. Alat ukurnya gas kromatografi. Saya juga belum pernah lihat ini. Yang baru saya lihat itu spektrofotometer. Nah, ini kalau PM ini saya sudah pernah lihat semua. PM. Kosong. Partikulat meter. Nah, ini partikulat meter. Partikulat meter itu banyak. Ada 10, ada 2,5, ada 5 kadang-kadang. Yang sering dipakai sebagai parameter udara itu 10 dan 2,5. 10 dan 2,5 itu adalah ukurannya, ukuran partikelnya. Partikel kurang dari 10, partikel kurang dari 2,5. Waktu pengukurannya 24 jam. Jadi alatnya ditaruh di lokasi tersebut selama kurang lebih 24 jam. Alat ukurnya namanya high column sampler. Ini saya pernah lihat ini. Alatnya kalau dulu zaman saya kuliah ada di kampus saya, high column sampler. Alat yang lebih kecil namanya personal dust sampler. Ini juga zaman saya. Saya dulu waktu mengukur udara pada saat skripsi pakainya yang PDS, personal dust sampler. Kalau high column sampler itu alatnya gede, tidak dipakai di orangnya tapi dipakai di lingkungan, ditaruh gitu saja di lingkungan. Kemudian debu itu debu biasa ya ini. Waktu pengukurannya 24 jam. Metodenya gravimetrik ya. Baku mutunya 230 mikrogram per nanometer kubik. Alat ukurnya sama, high column sampler. Kemudian timah hitam atau timbal, ini juga alat ukurnya high column sampler, 24 jam. 2 mikrogram per nanometer kubik baku mutunya. Kemudian dustfall, debu jatuh, ini debu yang jatuh. Ini sebenarnya debu jatuh itu bisa diukur menggunakan personal dust sampler, tapi di sini disarankan menggunakan kanister. Kanister saya jujur belum pernah melihat alatnya. Tapi dustfall kelihatannya bisa menggunakan personal dust sampler. Karena debu yang jatuh, artinya debunya ukurannya besar, volumenya besar. Kemudian total fluoride, waktu pengukurannya 24 jam, baku mutunya 3 mikrogram per nanometer kubik, menggunakan Impinger atau continuous analyzer. Kemudian fluor index dan lain-lain itu sampai sulfat index. Jadi ini adalah baku parameternya, waktu pengukurannya, baku mutunya, metodenya, dan peralatan yang digunakan. Jadi sebenarnya kalau kalian skripsi tentang udara, maka kalian tinggal masuk ke ini saja. Kalau mau mengukur sulfur, berarti pakainya metodenya ini, spektrofotometer, 1 jam, dan lain sebagainya. Kemudian cara pengendalian pencemaran udara yang pertama dengan inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara. Nah, tadi kan sudah tahu ada beberapa parameter udara, maka diinventarisasi kira-kira potensi cemarannya apa. Kemudian penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolak ukur pengendalian pencemaran udara. Kemudian penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara. Nah, kalau kalian pernah lihat di
Di Kudus saya kurang tahu, biasanya di tiap daerah tuh ada yang namanya papan yang berisikan informasi mengenai baku mutu udara di daerah tersebut. Nah, itu biasanya kalau alatnya masih normal diukur real time. Di hari itu berapa kandungan SO-nya, berapa kandungan NO-nya, dan lain-lain itu diukur real time. Kalau alatnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis. Ini setelah dipantau, setelah diukur, maka harus dilakukan analisis dan evaluasi. Jadi, sehingga bisa tahu upaya pengendaliannya seperti apa. Yang kelima, pengawasan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran udara. Jadi ini yang melakukan juga KLH, diawasi apakah sudah dilakukan dengan betul atau tidak. Kemudian yang keenam, peran masyarakat dalam pengendalian terhadap pengendalian pencemaran udara. Masyarakat juga dituntut peran sertanya dalam pengendalian udara. Jadi terutama kan banyak sumber pencemaran yang berasal dari masyarakat. Contoh misalkan kalau di desa banyak masyarakat yang masih membakar sampah di rumahnya, itu juga salah satu sumber pencemaran. Yang ketujuh, kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan. Salah satu upaya adalah dengan melakukan uji emisi secara massal dan gratis. Kalau di Semarang saya sering ketika saya di Semarang saya sering menemukan kegiatan uji emisi kendaraan secara gratis. Tapi kalau di Kudus kok saya belum pernah menemukan ada uji emisi kendaraan, karena salah satu bentuk upaya melaksanakan kebijakan pemerintah dengan itu bentuknya salah satunya adalah uji emisi kendaraan. Kemudian yang ke-8, penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non-teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional. Salah satunya dengan menerbitkan Kemenkes 1402 itu. Di dalamnya juga ada kebijakan terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Tidak hanya peraturan mengenai batas baku mutu udaranya. Ini pokok-pokok kegiatan pengendalian udara dan dampak pencemaran udara. Yang pertama, pengumpulan data. Ini standar ya, seperti tadi. Jadi data-data yang mengenai kondisi udara mulai dari sulfur, nitrogen, dioksida, oksigen dan lain-lain itu dikumpulkan semua. Kemudian datanya diolah dan dianalisa. Kemudian dievaluasi. Penyajian disajikan. Penyajian itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik. Yang penting mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian dari tindak lanjut ini paling penting. Jadi semua kegiatan ini kalau sudah dievaluasi ternyata masih ada kekurangan, ya harus ada tindak lanjutnya. Misalkan ternyata udara yang masih di atas kondisi ambien adalah sulfur dioksida, maka bagaimana caranya kita menekan jumlah sulfur dioksida itu kurang di tahun berikutnya, jangan sampai kemudian tidak ada tindak lanjut. Ini tahap-tahapan dalam pengumpulan data, mulai dari pemetaan wilayah, penyebaran industri, bahan baku yang dipakai, proses dan peralatan yang dipakai, barang yang dihasilkan, barang buangan yang dihasilkan, peralatan pencegahan pencemaran udara, sampai ke informasi dan media cetak. Ini informasi yang dikumpulkan dalam tahapan pengumpulan data. Kemudian pada tahapan pengolahan data dan analisa, data baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan baku mutu baik tingkat daerah, nasional ataupun tingkat internasional. Jadi nanti bisa dibandingkan dengan aturan-aturan yang ada di daerah sampai aturan yang ada di internasional. Biasanya daerah juga membuat perda itu berasal dari peraturan nasional. Kemenkes. Kemudian disajikan, bisa dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, atau bentuk lain. Peta juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah pernah praktek di puskesmas, pernah melihat peta sebaran penyakit, itu adalah salah satu contoh bentuk penyajian data. Itu menggunakan pemetaan. Jadi di titik-titik di mana yang kondisi udaranya buruk misalkan, itu nanti dibuat peta. Saya dulu pernah membuat pemetaan kondisi udara di Kota Semarang dulu pada saat kuliah. Tidak lanjut, ada dari aspek organisasi, misalkan restrukturisasi, karena misalkan organisasi yang pada saat itu melaksanakan tugas kurang baik, misalkan direstrukturisasi, diganti, diputar, dimutasi dan sebagainya. Aspek teknis, aplikasi itu berarti lebih kepada bagaimana upaya teknis yang dilakukan. Kalau misalkan memang ditengarai ada kondisi lingkungan yang melebihi nilai ambien, aspek hukum, jadi ada kebijakan yang dibuat,
ada tindak lanjutnya, ada punishment, ada reward yang jelas. Biasanya aspek ini yang jarang disentuh begitu. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran biasanya karena lobby-lobby tertentu sehingga aspek hukum tidak bisa berjalan dengan baik. Ini parameter dasar indeks standar pencemaran udara. Tadi ada partikulat meter, ini ada ya, sulfur dioksida, karbon monoksida, tadi ada ozon, nitrogen dioksida. Indeksnya mulai dari yang baik itu kalau nilainya 1 sampai 50, kalau nilai lebih dari 300 artinya berbahaya. Nah, ini biasanya ada di papan kualitas udara di kabupaten kota masing-masing. Nanti coba saya browsing. Nah, itu teman-teman untuk materi standar penyihatan udara ambien. Ada pertanyaan teman-teman? Coba sambil saya tak nyari contoh apa namanya gambar tadi yang saya maksud, yang pengukuran kualitas udara. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, ini saya tunjukkan nih contoh papan. Nah, ini indeks pencemar udara teman-teman saya maksud. Ini kalau di beberapa kota besar tuh real time, teman-teman. Jadi kondisinya itu tiap hari berubah ini, berlaku sampai dengan 15 hari ini sampai pukul 15 besok. Jadi ini tiap hari diukur. Kalau di Semarang ada ini yang aktif. Di daerah mana? Jatingaleh itu ada alat kayak gini yang masih aktif. Jadi baik itu kalau 0 sampai 50, berbahaya kalau nilainya di atas 300. Ini kan sedang pengukuran PM ini, PM-nya dalam kondisi sangat tidak sehat. Ini di Jakarta kalau nggak salah. PM-nya lagi dalam kondisi sangat tidak sehat. Kemudian yang sulfur dioksida dalam kondisi baik. Kemudian karbon monoksidanya dalam kondisi baik. Oksigennya dalam kondisi sedang. Nitrogen dioksidnya dalam kondisi baik. Ini contoh alatnya. Nanti kalian bisa observasi kalau di Kudus ada, nanti bisa sampaikan ke saya di foto, bisa di foto. Pak, ini ternyata di Kudus ada gitu. Nanti biar jadi dokumentasi saya kalau di Kudus ada. Tapi selama saya di Kudus memang saya belum melihat alat seperti ini. Atau ada yang pernah lihat nih alat kayak gini di Kudus? Ada yang pernah lihat? Yang orang Kudus di kota-kota. Kalau kalian di undaan ya nggak ada. Di kota, di depan DPRD mungkin, atau di depan simpang gitu. Saya soalnya nggak pernah lihat, saya ternyata Kudus saya nggak pernah lihat. Saya pernah lihatnya di Semarang, di Solo itu ada, di Jogja. Tapi kalau di Kudus memang nggak pernah lihat saya. Sebenarnya kalau ada itu baik, bagus itu. Jadi yang anak keseling gitu ya, anak kesmas bisa lihat, oh ternyata kondisi saat ini di Kudus seperti ini. Yang lebih dominan apa namanya varian pencemar apa, misalkan seperti itu. Ada pertanyaan? Tugas yang kemarin sudah selesai. Kan ada tugas toh, saya baru ingat ya, ada tugas yang toksikologi ya. Tugas kelompok toh. Iya, Pak. Sudah selesai? Atau belum? Belum. Oh, belum buat PPT ya, nanti disajikan pekan depan deh. Ini memang mendadak ya, saya juga nggak lupa bilang ke Yuni. Kalau hari ini toksikologi. Saya yang WA saya Yuni. Minggu depan nanti standar penyihatan lingkungan industri kalau nggak salah materinya. Nanti sekalian, ya nanti sekalian 2 pertemuan deh. Karena materi selanjutnya juga masih berkaitan dengan industri. Standar penyihatan limbah industri kalau nggak salah.
Jadi 2 pertemuan minggu depan itu terkait dengan industri. Jadi nanti saya satukan saja semua. Jadi untuk materi UTS sampai ke standar penyihatan itu. Standar penyihatan udara, standar penyihatan lingkungan industri. Sampai materi minggu depan. Silakan nanti tugasnya diselesaikan ya teman-teman ya. Nanti Iya, Pak. dipresentasikan hari apa ya? Besok tuh saya ada angkat sumpah. Angkat sumpah itu mulai jam 8. Saya belum tahu ini nanti PKL Promkesnya itu sampai jam berapa. Nanti coba saya. Kalau misalkan saya besok ternyata bisa ngajar ya nanti saya WA. Biasanya kan ya WA saya kan Novi tuh. Nanti saya WA, saya ngajar jam berapa. Yang penting kalian persiapkan saja presentasinya untuk besok pagi. Belum Pak. Ini pada di mana tuh? Ada yang di kampus ya? Ini teman-teman juga apa namanya? Nanti mungkin akan dimintai bantuan juga oleh Prodi untuk membantu akreditasi. Kemudian tanggal 8 sampai 11 akreditasi teman-teman. Kemungkinan nanti ada yang jadi narasumber untuk akreditasi. Ada yang dimintai juga bantuannya untuk menyiapkan dokumen. Ya siapkan saja lah. Nanti misalkan dimintai bantuan. Kemungkinan tanggal 8 sampai tanggal 10. 8 sampai tanggal 10 November. Jadi dosen-dosen juga kemungkinan agak sibuk pekan-pekan ini karena persiapan akreditasi. Demikian teman-teman, nanti materinya saya share ke grup. Kalau tidak ada pertanyaan, waktu selebihnya nanti silakan kalian selesaikan PPT-nya. Besok pagi mudah-mudahan ada waktu untuk presentasi sambil saya PKL Promkes. Karena PKL Promkesnya itu yang satu di SD, yang satu tuh di mana? Di alun-alun Demak. Jadi sasarannya masyarakat yang satu. Kemungkinan nanti pasti alun-alun Demak, saya nanti bisa ikut, bisa sambil kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.